mobil gue, ibu bukan punten ya kalau misalnya kudu jual mobil dulu buat bayarin utang Loli, ntar dulu deh, bener, ntar dulu diurungkan dulu Kalau niatnya. dia enggak gini. Kalau dia mau jual mobil pun enggak akan cukup ya. Itu aduh gimana ya? Gue bukannya mau merendahkan orang ya, Makanya tapi gue aku tahu merasa kayaknya aku deh yang bisa nanggung dia dan ngasih begitu. Tapi aku dicampakkan nih. Karena kayaknya kalau Jangan, biasa Di, gua kasih- dia nggak mampu deh. nggak aku kasih tahu ya buat netizen semua, nggak usah ngasuh, nggak usah kasihan sama itu anak. Kenapa? Karena itu anak bukan dilahirkan dari keluarga yang melarat, ya, bukan. Itu anak bukan dilahirkan dari keluarga yang melarat, tidak pernah terlantarkan. Jadi nggak usah repot-repot kasihan. Kasihan aja sama diri kalian sendiri. Bagaimana kehidupan kalian? Ya token bunyi nggak, dapur ngebul nggak, anak sekolah udah dibayar belum, pampersnya bagaimana? Coba pikirin situ, jangan aduh kasihannya ini anak butuh perhatian. Itu anak tidak kurang perhatian 1 sen pun. Tidak ada. Tidak ada. Banyak sekali perhatian, banyak sekali orang yang sayang sama dia, termasuk Dokter Oki. Sudah 5. Kita kenal, aku kenal sama Dokter Oki kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Dia pun sayang sekali sama semua anak-anak aku. Jadi dia tuh tidak kurang kasih sayang, semua sayang. Karena aku tahu banget sedetail-detailnya, makanya ini aku akan bicara. Dokter Oki. Dan pertama kali Dokter Oki menceritakan ini, suaranya tuh sampai bergetar, tahu guys? Iya, karena kesel dan sedih aja gitu. Sedihnya loh. gimana? Sedihnya gimana dok? Ya, sedih banget aku masa udah capek-capek, udah aku sampai dimaki-maki, udah dimarah-marahin, tetap aku bersih teguh. Dan akhirnya lulus 1.000.000% pasti lulus. Si anak ini udahlah. Aku Pakai klarifikasi. sampai emaknya ini ngomong itu udah aku kirim ke Yolo. Kalau si anak itu kemarin masih seandainya yang diduga itu salah, aku bahasa hukum banget, diduga itu memang berisi. Kalau pulang itu bahkan diterima itu anak itu. Karena si Niki ini kan sangat menghargai banget namanya kehidupan. Iya. Itu kan nggak salah ya yang diisinya itu gitu. Nih, Anjay, Niki ngurus cucu. aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu ya, itu anak tuh punya asuransi pendidikan. Ya, itu sebentar lagi cair, kurang lebih 1 tahun lagi cair. Asuransi pendidikannya dia itu cair 8 miliar. Lumayan, aku check out Shopee terus tiap hari. Waduh, Aku nanti gue facial kromosom mulu nih. Kromosom facial mulu gue di bening. terus minta Ya. buatin perusahaan. Terus dia punya asuransi jiwa, yang akhirnya asuransi jiwa ditutup. Ya, karena sudah nggak mau lagi aku membayar cuma-cuma. Terus belum lagi warisan dari ibunya. 1 anak itu kalau aku tewas ya, nggak tahu umur kan nggak ada yang tahu Emaknya ya. dia nggak kehitung mobilnya, lebih banyak kan mobil emaknya daripada mobil Dokter Oki. Oke, rumah emaknya yang baru ini udah segede-gede gaban itu, tanahnya di mana-mana, usahanya banyak, vilanya banyak, mungkin udah sampai bingung anaknya harta emaknya di mana. Itu nggak diterima ya sama sekali. Tuhan otaknya. Ya, ini saksi nih, ada Yolo, ada Dokter Oki, ada netizen, denger ya. Nanti kalau saya tewas saya nggak tahu, namanya umur kita nggak ada yang tahu. Dokter Oki ingat ya, bahwa tidak ada 1 sen pun warisan yang jatuh ke anak itu. Biar anak itu usaha sendiri dengan jeripayahnya sendiri. Jadi semua sudah dikasih ke adik-adiknya dan ke adikku si Lintang. Udah selesai. Harusnya kalau dia bertahan, padahal tinggal tunggu 2 tahun aja dia bertahan. Wah, hidupnya enak banget itu. Gila ya, padahal si Niki tuh udah sesettle itu ya dok ya buat anak ini ya. Bener. Gila ya. Nah, dia udah sesettle itu dikatain sama anaknya, dikatain sama netizen. Keler, dikatain enjong, dikatain manusia plastik. Gue kasih tahu ya, yang lahir dari rahimnya Nikita Mirzani kan kurang ajar. ya Sebenarnya. makanya nih dikasih tahu ya, badanku tuh nggak plastik semua. Yang plastik, yang lagian nggak ada operasi plastik tuh, ditempel plastik tuh nggak ada. Yang dioperasi tuh di diri ini tuh cuma PT kaki, hidung, kelopak mata, sama tambah lemak di jidat. Pantatku masih asli, semua masih asli gitu. Dan nggak usah dipungkiri, cewek kalau punya duit juga pasti mau mempercantik diri ya Loli. Pastilah, Iya. pastilah. Ngerti lo?
Pastilah. Semua orang pasti mau mempercantik diri, apalagi kalau sudah punya uang yang cukup. Aku aja mikir kemarin kalau si anak itu ngikut aku, nurut sama aku tawarin mau operasi hidung nggak kayak gitu. Jangan dok, operasi zebra aja. Jangan, operasi zebra aja. Jangan operasi lilin. Aku udah mikir kan, kalau Jangan. anak ini buat cantik karena nanti aku Jangan. pulangin ke Kalau rumah nggak, itu kalau dan nggak operasi keadaan ketupat, bentukan, operasi gitu. zebra, polisi itu yang ngurus ntar. Yolo lu Itu bisa mau diem nggak tawarin, dulu Yolo? Biar mau ada operasi hidung kayak gitu. Itu tapi rupanya kayak gitu, kayaknya operasi otak deh kayaknya. Dikata operasi zebra dok. Ya. Pokoknya jangan deh lagi-lagi sangkut pautin aku ke cerita-cerita mereka. Sudah cukup, sudah. Spill tipis aja nggak apa-apa Yolo. Kalau Niki marah bilang aja ke aku. Nanti kita tetap bela Niki. Ngagetin dok, kadang-kadang dok tahu-tahu telepon marah-marah kan bukan gue yang bikin Kita press nyangkutin Niki conference. itu untuk ngebela dia. Kaget banget. Ya Allah lu bilangin nggak sampai ada nama gue kesebut di situ, gue laporin. Ih, emang gue yang bikin press conference. Ntar aku blokir dulu, kalian jangan matiin. Iya, boker deh dok. Cibe mana? Suruh Bem yang live. Ya pokoknya kayak gitu ya, yang nonton nih sekali doang nih gue bakal ngomong begini, gue nggak akan ngomong yang kedua, yang ketiga enggak, sekali aja nih ya, dari kemarin kan nanya terus ya, ini udah gue jelasin semuanya ya, jadi pertama nggak usah kasihan sama anak orang kaya, ya tuh anak orang kaya, bukan anak orang sulit, bukan anak orang susah, insya Allah. Ya, dia itu kalau masih sama gua sampai umur 30 tahun masih terjamin hidupnya sama gua. Tabungannya dia tuh bukan 100-200 juta, guys. Deh, Yolo. Tak dulu. Ya udah lu ngomong bentar. Gue udah mau ambil gambar. Dulu. Ngomong. Iya, tabungan dia tuh bukan 100-200 juta, guys. Sama kalian tabungan dia tuh paling banyak, ya. Karena dia anak satu-satunya perempuan. Jadi dari dulu tuh sudah diperhitungkan semua. Ya, biaya pendidikannya, biaya nanti ketika dia sudah dewasa. Karena harus dikasih bekal, ya kan. Karena kan kalau perempuan nanti menikah pasti dibawa sama laki-laki. Gue nggak mau anak gue susah. Nanti ikut laki, nanti dia diapa-apain. Atau lakinya gimana-gimana. Tapi ya gue berharap sih jangan laki yang mukanya kayak Beruk, yang kayak Hanoman ya, karena ya kalau mau hidup yang sejahtera ya harus cari pasangan yang sejahtera. Kalau mau ikutin hidup kayak gaya kayak miminya, kayak ibunya ini ya yang dimaki-maki, ya harus tunjukin bahwa dia bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Tapi kalau awalannya aja udah begini parahnya, gua sih bukannya mau bikin down atau gimana. Gua 1000%, 1.000.000% yakin itu anak tidak akan jadi sukses. Tapi Niki, sampai terakhir pun lu masih doain dia ya Niki ya? Oh, terakhir doa gua itu kalau nggak salah 2 minggu lalu. Gua aja masih ingat doa gua terakhir. Yang lu nangis itu kan? Ya, Nangis sampai pagi. ya. Tapi lu ada, nih kita fair-fairan lah. Lu ada pesan terakhir nggak nih? Kalau misalnya, istilahnya kalau dia masih mau dengerin. Terakhir, dengar ya. Ini karena ya udah jadi balik lagi ini sudah jadi konsumsi publik ya. Pesan terakhir, semua orang tua dan anak pasti ada clash-nya, pasti ada ributnya. Nggak ada orang tua sama anak itu jalannya mulus tuh. Gua rasa selama gue 38 hidup ya, 38 tahun hidup, gue belum pernah dengar tuh yang namanya ibu sama anak tuh nggak ada yang berantem, belum pernah. Senyaman-nyamannya di dalam keluarga pasti ada yang ribut, nggak mungkin nggak. Ya, pesan gue, kalau lu mau membuktikan bahwa lu bisa hidup sukses dan settle untuk di kemudian hari ya harus dirubah dari sekarang. Pertama apa? Jauhin orang-orang yang kayak si Fadel ini, keluarga pembonsai. Itu Fadel itu keluarga pembunuh loh, bisa dicek di Google. Jadi omnya dia itu ngebunuh keluarga plus anak kecil, kalau nggak salah dihukumnya seumur hidup. Maksudnya gua tuh juga tidak bisa bilang bahwa harus kata-katanya harus sederhana ya. Maksudnya ya siapa aja boleh deket gitu kan. Tapi
Kalau untuk dijadiin, Selektif. ya, tapi kalau untuk dijadiin pasangan atau apa, emaknya aja yang udah selektif aja masih ditipu sama laki. Padahal mukanya nggak ada yang kayak Hanoman atau kayak Beruk, ya kan? Tapi masih ditipu gitu kan, apalagi yang kayak Hanoman gitu, yang kayak Beruk gitu, ya kan? Setidaknya kita juga harus bisa selektif untuk memilih pasangan. Even though nantinya kedepannya tidak lancar, tidak mulus, ya sudah nggak apa-apa. Tapi harus dilihat background keluarganya. Alhamdulillah background keluarga gue mungkin yang hancur gue doang pernah masuk penjara. Selebihnya keluarga gue itu rata-rata berpendidikan tinggi. Bahkan gue punya tante yang dia profesor sekarang. Dan dia sekarang sudah profesor, sekarang dia udah punya apotik di daerah Bogor, ya kan. Kalau dari keluarga gue selalu mentingin satu pendidikan. Biar bagaimanapun pendidikan itu penting. Untuk apa sih pendidikan itu penting? Ya untuk bekal diri sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk bekal diri sendiri. Makanya kenapa keluarga gue itu selalu, mungkin di keluarga gue yang gak ada S1-nya itu gue. Karena gue tuh D3 itu gak lulus, karena gue memilih jalan gue, karena gue mau kayak gini, gue pun pernah kelas sama orang tua gue ya. Dan gue membuktikan sama orang tua gue bahwa gue bisa sukses lebih dari kalian, atau lebih dari siapapun. Dan akhirnya gue buktikan. Sekarang gue sukses, menurut gue sudah sukses menurut gue. Tapi kalau menurut orang lain gue belum sukses, ya itu menurut orang lain. Kita kan gak bisa tutup mulut orang satu-satu, ya kan? Jadi kalau mau deket sama orang, kita harus lihat apanya ya? Bebet bibit bobot. Bebet, bibit, bobotnya. Itu penting. Kenapa? Karena itu untuk berkelanjutan ke depannya. Kalau dari backgroundnya saja sudah tidak baik, ya kan? Biar bagaimanapun, misal omnya dia yang membunuh, gitu kan? Tapi kan itu darahnya, maksudnya keluarganya gitu kan. Otomatis kan pasti pertama, oh orang-orang ini keras berarti. Ya buktinya itu anak digebugin, ya kan. Digebukin, diancam, dipaksa, dijadikan sapi perah, ya kan. Tapi menurut lo ini dia di bawah tekanan gak sih? Kalau menurut gua, yolo, gua ini kan detektif ya. Jadi gue sudah pegang semua bukti-bukti yang ada. Gue ini kalau walaupun mulut gue ini bilang, oh ya saya tidak mau terima anak itu lagi. Tapi gue masih punya hak untuk mengecek apapun yang terjadi. Ya, kalau ditanya, ya gue memang nggak mau terima dia lagi. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kebohongan-kebohongan. Udah bikin gemparnya luar biasa gitu kan. Indonesia loh. Keluarga gua yang nggak pernah aneh-aneh dibawa-bawa, dibilang keluarga ini itu segala macam. Padahal neneknya, tantenya, omnya itu sayang semua sama dia. Nggak ada yang nggak sayang. Kenapa semua pada sayang sama dia, termasuk teman-teman gua? Karena satu-satunya cucu perempuan itu ya cuman dia. Oke. Ngerti gak? Dia tuh satu-satunya cucu perempuan. Apapun yang diminta itu pasti terwujud. Nggak mungkin nggak. Terus kalau ada orang juga yang bilang, ya anak kan cerminan orang tua. Dengar ya, gue punya temen rata-rata baik semua. Tapi ada orang tuanya yang bejat, tapi anaknya memilih untuk baik. Ada orang tuanya baik banget, mengerti dengan agama lah, pokoknya udah hatam lah tentang agama. Ternyata anaknya hancur, ya kan? Jadi gue kadang-kadang suka nggak ngerti sama netizen. Kadang-kadang mengartikan buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Pohon yang mana? Jatuhnya kemana? Banyak lah, kita nggak usah. Jadi gini, gue kasih contoh satu, anaknya Pak Haji Roma Irama deh. Pak Haji nggak pakai narkoba kan? Tapi anaknya 2 kali dipenjara kasus narkoba. Pak Haji saya nggak ikutan nih, Niki yang ngomong. Ya itu kan udah masuk ke berita-berita. Iya. Itu kan benar. Kalau Lidopis. selagi omongan yang itu sudah tersebar luas di berita, nggak ada masalah. Nah itu contoh aja, itu contoh. Mana lagi contoh? Banyak sebetulnya di lingkungan gue itu. Makanya gue tuh kadang-kadang suka bingung sama netizen tuh. Terus ada lagi yang bilang, iya lu harusnya bayarin dong. Ada tuh si Germo ya apa sih ngomong.
Ya itu kewajiban sebagai orang tua. Gua kasih tahu ya. Gua itu yang ngandung dia 1 sampai 9 bulan. Dia itu gua lahirkan secara normal. Ya, dari rohnya ditiupkan sama Tuhan, gue bersumpah bahwa gue akan jadiin itu anak. Ya, terus tiba-tiba anak itu kan berulah, ya kan, bikin gempar satu Indonesia. Terus tuh nenek-nenek Germo itu ngomong, iya itu kan kewajiban anak. Banyak kok anak-anak begini begitu. Jangan disamain sama lingkungan elu, Germo. Kalau lingkungan elu mungkin Germo, Elsie, Lonte, Dongdot, ya begitu semua kelakuannya. Kalau di lingkungan gua nggak ada yang begitu. Itu suatu hal yang tabu. Kalau anak masih di bawah umur, di Indonesia itu baru bisa dikatakan dewasa ketika umur 20 atau 21. Ya, belum bisa, itu belum dewasa. Jadi makanya kalau ada yang mau ikut campur, setidaknya ya ngomongnya tuh gimana ya, susah juga ya, namanya juga orang kampung ya, gue juga nggak ngerti. Tapi banyak orang kampung pun yang pinter gitu, gue nggak ngerti. Yang satu itu kan getol banget, selalu komentarin tentang gue ya. Tapi dia kalau ngomong suka nggak ngaca gitu. Dia menyamaratakan anak-anak hancur yang ada di lingkungannya dia. Jangan disamaratakan, jangan dipukul rata, karena anak-anak yang hancur di lingkungannya dia berbeda dengan anak-anak yang hancur di lingkungan gua. Kalau anak-anak yang hancur di lingkungan gua, anak-anak yang hancur sesuai umurnya. Apa sih sesuai umurnya? Misal, pergi pulang malam, berbohong, bilangnya mau ngerjain PR, tapi ternyata pergi nongkrong. Itu menurut gua nakal. Gitu, pura-pura sakit, nggak mau belajar, itu nakal. Lah kalau di lingkungannya si Germo nenek itu kan dia sudah terbiasa dengan hidup dongdotnya, lonte-lontenya, ya kan, atau dia brong setelah hidupnya bebas. Mungkin dia biasa ngelihat anak umur 13 tahun, 14 tahun bersetubuh gitu kan dengan lawan jenis, itu menurut dia hal biasa. Atau anak kecil hamil di luar nikah, menurut dia hal lumrah, tapi tidak di lingkungan gua. Tidak juga di lingkungan lu dong, Yolo. Karena kita sedari dini pun sudah mengajarkan bahwa hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan sebelum kamu cukup umur. Ketika kamu sudah cukup umur tuh berapa sih? Sekali lagi gue kasih tahu. Cukup umur itu di Indonesia itu 20 sampai 21 tahun, bukan 17 tahun. Jadi setidaknya gini loh guys, kalaupun kitanya hancur, walaupun kitanya nakal, kita harus mau apa ya? Memberi standar baru gitu loh. Standarnya nakal buat anak-anak kita tuh seperti apa. Jangan sampai anak kita tuh nakalnya seperti kita gitu loh. Nah itu juga nggak bisa disamain ya Yolo. Iya. Karena kecilnya tuh nggak nakal kayak gitu. Lu boleh tanya ya, kalian boleh tanya nih ya, pasti kalian ada yang record. Kalian tanya di perumahan Binong Permai, Karawaci, di Blok B. Karena saya kecil dan besar di sana. Tanya sama tetangga-tetangga di sana. Nikita Mirzani nakalnya kayak gimana sih? Nakalnya gua waktu masih kecil itu adalah panjat pohon. Nah, kayak ada juga nih ya beberapa ada cerita yang lewat di FYP, ada seorang kita let's say PSK lah ya. Dia bekerja malam segala macam, tapi dia tetap nelfon anaknya. Iya nanti ibu pulang kerja, ibu nganter ngaji ya. Jadi maksud gue kalau misalnya yang DJ itu mewajarkan seperti itu ya jangan gitu loh Bu. Ya makanya jangan. Itu biarlah dia gitu. Mungkin di lingkungannya dia atau di kehidupannya dia seperti itu. Jadi hal itu rumrah ya. Kita nggak bisa pukul rata orang-orang. Karena mungkin hidupnya biasa dengan kesederhanaan, ya kan? Lingkungannya, kawasannya, bertemu dengan siapanya, kita kan nggak tahu, ya kan? Tapi jangan disamain anak elu dengan anak gua nih. Anak gua ini dari orok aja udah diperhitungkan nih. Nanti SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya, bajunya, vitaminnya, makannya, pendidikannya, ekstrakurikulernya. Hah? Kayaknya dia kebanyakan vitamin tuh. Iya, makanya gue ketawa aja dia sampai ngoceh-ngoceh, teriak-teriak gitu kan, seolah-olah dia mengerti sekali tentang hidupnya Nikita Mirzani. Ya biarin aja, itu haknya dia gitu, karena semua orang kan
sekarang punya media sosial apalagi TikTok kan mau dapetin followers yang banyak atau mungkin dia demen disanjung. Oh bener tuh begini begitu. Saya kasih tahu ya, kecilnya saya itu tidak seperti itu. Kecilnya saya tetap sekolah belajar. Nakalnya saya ya manjat pohon, manjat genteng, pernah bolos, bolos. tukang Terus berantem. Saya tukang tukang berantem. berantem. Kalian kalau nggak percaya, kalian boleh tanya Smip Gemagawita di Cikokol Tangerang. Tanya Nikita Mirzani. Siapa aja yang pernah saya pukul di sana. Jadi kalau kecilnya saya kata, iya wajar lah. Anaknya kayak begitu, mungkin maknya kayak gitu dulu. Saya baru tahu laki-laki itu ketika umur saya 20 tahun. Jauh sekali. Terus nakalnya kita tuh palingan uang SPP kepake buat naktir temen. Tuh paling jauh tuh bolos. Ya bukannya keluar pergi cabut dari boarding school. Nah bener dong. Bayar mahal. Lu pernah gak sih nge-DO diri lu sendiri kan nggak make sense di otak. Sama gue kasih tahu juga ya. Saya tidak pernah hamil di luar nikah. Perawan saya pecah ketika saya menikah dengan mantan suami saya yang pertama. Yang bernama Aizawa. Ya, bapaknya dia. Jadi saya nggak tahu tuh pacaran tuh kayak apa. Karena dulu waktu papa mama saya masih hidup, ya ketika saya pacaran atau ketemu sama laki-laki, itu pasti laki-lakinya ke rumah. Misal, Pak mau nonton Pak di Mall Karawaci. Oke, kalau enggak kakak gue yang ikut, kalau enggak siapa yang ikut. Jadi gue nggak pernah ditinggalin berdua. Bawa nyamuk ya pasti ya. Nggak pernah seumur-umur gue nggak tahu apa sih rasanya pacaran berdua itu. Nah ketika gue divorce dengan mantan suami yang pertama, gue kerja di PT Cempaka Arta Buana, itu urusan batu bara. Nah disitulah baru gue mengenal, oh pacaran berdua tuh begini ya. Tapi ketika umur gue itu sudah beranjak 23 tahun. Oke. Gitu, jadi kalau ada yang bilang, wah anak lu kan kayak gitu, kayak lu zaman dulunya. Emang kalian hidup sama saya? Memang kalian kalau kalian tetangga saya yang ngomong boleh lah, nggak ada masalah karena wah dia tahu nih tentang gua gitu kan. Lah kalian nggak serumah, bukan teman, cuma denger dari sosial media, baca dari sosial media, tahu dari sosial media. Kok bisa mendugong-dugong kalau gua itu seperti itu kecilnya? Gua kecilnya itu penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Alhamdulillah orang tua gue masih utuh, masih hidup semuanya, dan nggak pernah yang namanya dibiarin bebas. Gua masih sampai SMA aja. Kalian boleh tanya ya, nih SMA gue zaman dulu itu namanya SMA Smip Gemagawita Cikokol. Kalian tanya, bener nggak Nikita Mirzani diantar jemput sama kakaknya, kalau nggak sama bapaknya? Tanya. Gua nggak tahu itu yang nongkrong sama temen-temen gimana, kecuali gue lagi madol. Kalau lagi madol iya, karena gue kadang-kadang suka boring, anjing gue disuruh belajar melulu nih gitu kan. Sekali gue bilang gue sekolah tapi ternyata gue pergi. Dulu tuh cuman ada mall di Karawaci dulu di Tangerang tuh, cuman ada itu aja. Jadi kalau kita madol atau apa tuh ya ke situ, atau enggak belajar pura-pura sakit, itu masih wajar karena itu kenakalan anak-anak remaja. Tapi ya sekali lagi ini pintu maaf Niki sudah tertutup, sudah benar-benar tertutup. Jadi kalau misalnya ya ini pilihan dia mau hidupnya begini, tapi Dokter Oki sudah berusaha, tapi kamunya tidak memanfaatkan dengan baik ya sudah gitu. Dan kalau misalnya ada upaya hukum, kamu mau melanjutkan ke upaya hukum, silahkan, kami tunggu. Itu aja. Oh iya, kata-kata terakhir Mi katanya. Oh iya, kata-kata terakhir dari gua yang tidak akan pernah gua ulang lagi ya. Dengar sudah guys. Keluar dari rumah, sudah bikin hancur segala sesuatu. Walaupun kamu bikin kericu satu Indonesia, tapi insya Allah orang tuamu ini bakal tetap berdiri di kakinya sendiri. Tidak pernah bakal kekurangan satu apapun ya hidupnya. Nah, kamu yang sudah memilih untuk sendiri dan memilih jalan hidup kamu, ya, jalani dengan sebaik-baiknya. Buktikan bahwa entah nanti 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mudah-mudahan umur ibunya ini masih panjang, ibunya bisa melihat dan bisa megang omongannya dia, benar, anak itu sukses. Gitu. Jadi,
perjuangkan apa yang sudah kamu pilih, ya. Jalani, nikmati, ya. Sakit, sedih, perihnya, rasakan sendiri. Sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kamu, itu bisa dipastikan, ya. Sudah tidak ada yang bisa lagi menolong kamu, sudah tidak ada lagi yang peduli dengan kamu. Apapun yang terjadi sama kamu, nauzubillah min zalik, misalkan kamu mengakhiri hidup kamu dengan minum racun, gantung diri, lompat dari apartemen, lompat dari kosan, atau apapun itu. Sedih pasti. Sedih pasti manusiawi karena gue ini masih manusia, ya. Tapi itu sudah jadi jalan kamu, ya sudah. Tinggal diambil aja mayatnya, dikuburkan selayaknya Islam. Selesai. Sudah tidak ada lagi pintu maaf. Maaf pasti dimaafkan. Tapi 1000 kali maaf, tidak ada lagi yang mau membukakan pintu, baik di rumah ini atau di rumah-rumah orang lain. Ya, gue juga mau berpesan sama orang-orang yang ini kan gue banyak DM ya Yolo. DM tuh banyak sekali Yolo. Semua pada ngirimin bukti transferan. Kayak, Kak aku mau minta maaf ya. Waktu itu aku kayaknya sempat kesirep, aku sempat bantuin itu anak. Ternyata uangnya dipakai untuk itu ya Kak, aku sedih. Untuk semua orang yang pernah membantu diam-diam, ya, sudah cukup. Biarkan dia berjuang dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun caranya, mau anak itu kelak menjadi apapun, itu yang sudah dipilih. Itu resikonya, jalani. Dan untuk orang-orang yang masih membantu, satu kata terima kasih pun tidak akan keluar dari mulut saya, ya. Gua tuh sebetulnya berpikir gini, kemarin kan gua rapat keluarga. Gue tuh mikir gini Yolo, orang-orang ini tuh membantu itu anak di belakang, menurut pikiran gue, oh mungkin supaya nanti gue akan berterima kasih dengan orang itu. Tidak ada kata-kata terucap terima kasih dari mulut ini, ya, tidak ada. Karena apa yang kalian lakukan itu satu kesalahan besar. Kalau kalian menyesal, ya sudah, terima resikonya. Tapi kalau masih ada yang bersangkut pautan dengan itu anak, utangnya belum dibayar dan lain-lain, kalau kalian tidak terima, silakan lapor ke polisi. Itu aja. Udah, nggak usah bilang tuh anak pulang-pulang, tidak akan diterima guys. Kalau kalian mau ambil silahkan. Kalian ambil, kalian rawat seperti saya dulu pernah merawatnya. Ya, karena saya tahu banget anak itu tidak bisa hidup susah. Saya jamin 1.000.000% anak itu tidak pernah bisa hidup susah. Karena selama dilahirkan, dia tidak pernah saya ajak susah. Dia tidak pernah tuh, dia nggak pernah tuh gua kasih air tajin buat ganti minum susu, nggak pernah. Ya biar dia belajar tanggung jawab juga guys. Jadi ya kalau misalnya mau nagih atau apa silahkan langsung ke dia. Ya sekarang kalian tagih langsung ke dia. Kalau kalian tidak terima, ya kalian laporkan ke polisi. Kalau di polisi laporan kalian tidak diterima, nanti saya yang bantuin biar itu anak masuk ke penjara. Difasilitasin. Ya. Sekali lagi kalau kalian masih punya sangkut pautan yang belum dilunasi dengan itu anak, kalau kalian mau lapor polisi, kalau laporan polisi kalian tidak diterima, saya yang bantuin kalian sampai diterima. Iya. Tuh difasilitasin tuh, diberi kemudahan. Pokoknya Niki peluk jauh buat Niki ibu yang hebat. Nggak boleh sedih lagi, semuanya kan sudah selesai. Enggak. Tapi, sebetulnya M-nya itu kenapa air mata gue tuh nggak keluar lagi, yaitu karena klarifikasi yang benar kata dokter Oki. Klarifikasi terakhir itu. Benar, iya. Itu gue biasanya sebelum ada klarifikasi itu, biasanya Yolo, biasanya. Ya sebagaimanapun gue kan manusia ya. Kadang-kadang gue ada rasa kayak, aduh kasihan, aduh gitu-gitu loh. Kayak sedih gitu. Tapi sekarang gue udah 6, lo tau 6 nggak? 6. Nah, mati rasa. Ya, udah 6. Jadi sebelum-sebelumnya Niki itu masih ada nangisnya loh guys. Serius, masih ada nangisnya. Masih ada, dok gue habis nangis mata gue bengkak. Yolo gue nangis sampai jam 5 pagi. Tapi sekarang tuh setelah yang klarifikasi kemarin itu gongnya. Ya itulah Yolo. Dan gak usah nyawer-nyawer, gak usah bantu-bantu lagi di belakang. Buat si
Padel bajingan, mukanya yang kayak beruk itu, yang kayak Hanoman juga. Gak usah kalian peduliin lagi sudah. Biar dia hidup dengan Niki, kehalusinasiannya. mau lihat Padel lagi duduk Gak gak? usah, gue tidur dulu. Mau lihat Padel lagi kompetisi dance gak? Anjir, netizen tuh ada aja. Allah Mau lihat foto Padel dari deket gak? Nah, biar ketawa dikit Niki. Ya udah Niki tidurlah, kita juga Ya. mau tidur. Terima kasih ya. Ini terakhir ya gue ngomong, jangan ditanya lagi ya. Gue minta tolong banget karena kehidupan gue itu terus berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang netizen ya. Sudah, kalian sudah puas dengan apa yang udah gue bicarakan? Ya sudah ya. Oke. Ya wes, tidurlah Niki. Ya, bye. Bye bye. Besok gue ke Samarinda soalnya, bye. Ya udah, dadah. Udah puas.